Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajanan ini enak banget teman-teman. 2 hari menjelang puasa sudah banjir pesanan. Modalnya murah meriah, untungnya melimpah ruah. Menjanjikan sekali dijual selama bulan Ramadan. Oke sahabat semua, sebelum kita mulai, bagi sahabat yang baru mampir salam kenal, dan yang belum subscribe jangan lupa dicocol dulu atau ditekan dulu tombol subscribe ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah klik video ini. Oke, langsung saja kita olah cemilan yang enak ini. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan wortel ukuran sedang 1 buah ya. Nah, ini kita parut dulu wortelnya. Berikut saya menggunakan buah bengkoang yang ukurannya juga sedang ya teman-teman, 3 buah saya gunakan. Kalau ditimbang itu kurang lebih beratnya sekitar 280 sampai 300 gram lah. Nah, jika teman-teman tidak suka menggunakan bengkoang, bisa menggantinya dengan kentang atau mungkin dengan sayur-sayuran yang jenis lain ya. Silahkan disesuaikan saja dengan seleranya. Bahan berikutnya di sini saya menggunakan kol kurang lebih sekitar 200 gram. Bahan berikutnya saya sudah menyiapkan tahu 4 potong. Kalau ditimbang ini beratnya ya kurang lebih sekitar 250 gram. Nah, ini tahu sebelum kita gunakan kita hancurkan dulu ya hingga halus. Nah, jika teman-teman mau yang lebih enak lagi, mau yang lebih premium lagi rasanya, bisa mengganti tahu dengan daging ayam ya. Nah, setelah tahunya halus, berikut kita masukkan saja wortel dan bengkoang yang sudah kita parut tadi ya. Begitu juga dengan kol yang sudah kita cincang halus-halus tadi, kita langsung masukkan saja. Berikut bahan tambahannya, saya menggunakan sekitar 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris halus. Kemudian saya menambahkan juga daun seledri sekitar 5 batang yang sudah diiris-iris. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk dulu ya, biar bahan-bahan yang kita tambahkan tadi itu bisa tercampur secara merata. Bahan selanjutnya saya menyiapkan 2 butir telur ayam. Nah, sebelum kita tuangkan ke dalam adonan, telur ayamnya kita kocok lepas dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu barulah kita tuang ke dalam adonan. Oke, selanjutnya kita tambahkan bumbu perasannya. Di sini saya menggunakan lada bubuk kurang lebih sekitar 1 saset. Bahan berikutnya saya tambahkan bawang putih bubuk sekitar 1 saset, atau teman-teman bisa menggantinya dengan bawang putih biasa sekitar 3-5 siung ya. Berikut saya tambahkan juga ketumbar bubuk 1/4 sendok teh. Penyedap rasa saya menggunakan merek kaldu jamur sekitar 2 sendok teh, dan garam sekitar setengah sendok teh. Atau teman-teman bisa disesuaikan saja ya, takarannya sesuai seleranya masing-masing. Berikut kita aduk-aduk kembali supaya bumbu yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Nah, biar teksturnya sedikit agak padat, saya menambahkan tepung terigu kurang lebih sekitar 3 sendok makan. Kemudian tepung tapioka saya tambahkan sekitar 2 sendok makan. Tapi bagi teman-teman yang mau hasilnya lebih padat lagi, agak sedikit keras dan bisa lebih banyak lagi dapatnya, silahkan dilebihkan saja takaran tepungnya. Tapi kalau soal rasa, menambahkan sedikit tepung itu jauh lebih mantul dan enak rasanya menurut saya. Cuman nanti teksturnya agak sedikit lembut ya, agak sedikit lembek gitu loh teman-teman, tapi rasanya enak. Tapi kalau mau yang lebih padat, lebih keras, lebih banyak ya silahkan dilebihkan saja takaran tepungnya. Oke, sudah selesai, kita tinggalkan dulu adonannya. Berikut saya siapkan daun untuk mengukusnya ya. Di sini saya menggunakan daun pisang. Nah, sebelum kita gunakan, kita sangrai dulu ya daun pisangnya agar tidak mudah sobek nanti ketika kita gulung. Jika tidak ada daun pisang di tempat teman-teman, bisa menggantinya dikukus dengan loyang atau mungkin dengan plastik ya, plastik yang bisa untuk dikukus. Oke, sebelum kita gunakan, ini kita bersihkan dulu ya atau kita lap. Oke, selanjutnya kita tuangkan saja adonan yang sudah kita adon tadi ya ke atas daun pisang. Nah, di sini biar besarnya sama rata, jadi saya cetak saja atau saya takar menggunakan gelas teh seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau coba nanti ya silakan disesuaikan sajalah dengan seleranya, atau mungkin dikira-kira pakai sendok juga boleh ya. Tapi alangkah lebih bagusnya buat teman-teman yang jualan ya, bagusnya ditakar ya biar ukurannya bisa sama besar. Kecuali kalau untuk sekedar cemilan ya monggo ditakar saja atau dikira-kira saja menggunakan sendok ya.
Oke, kita ikat bagian sisi kiri dan kanannya ya teman-teman, atau bagian ujung-ujungnya pastikan agak padat biar nanti ketika kita kukus itu tidak mudah keluar isi bagian dalamnya. Oke, berikut kita kukus saja hingga matang ya. Ya kurang lebih sekitar 15-20 menit teman-teman. Nah, ini saya kukus separuh dulu ya karena tempatnya tidak muat, dan jangan ditindih di atasnya ya, nanti dia gepeng ke hasilnya, kurang bagus tampilannya ya. Berikut sisa adonan yang separuhnya saya tambahkan udang ebi nih teman-teman, biar rasa udang ya, atau teman-teman bisa menambahkan ikan ataupun daging ayam, jadi bisa divariasikan rasanya ya sesuai selera teman-teman atau sesuai keinginan rasa apa yang mau teman-teman jual. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah matang ya, jangan lupa dicek dulu. Nah, berikut kita kukus saja yang sisanya. Oke teman-teman, ini yang sudah selesai kita kukus ya, kita biarkan dulu hawa panasnya hingga dingin, dan ini teksturnya masih agak sedikit lembek nih teman-teman. Jadi kalau kita buka dipotong-potong itu akan mudah hancur deh ya. Jadi setelah hawa panasnya hilang, saya simpan di dalam kulkas kurang lebih sekitar 3-4 jam, bagusnya 1 malam teman-teman ya, karena memang teksturnya agak sedikit lembek ya. Karena saya penggunaan tepungnya tidak terlalu banyak ya, cuma sedikit. Saya menjaga rasanya biar lebih enak dan mantul teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin teksturnya yang lebih padat, agak keras, dan tidak perlu menyimpannya di kulkas setelah dikukus, ya tinggal dilebihkan saja takaran tepung terigu dan tepung tapiokanya. Tapi menurut saya dari segi rasanya agak sedikit berkurang ya, karena lebih dominan rasa tepungnya, itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut teman-teman tidak begitu ya silahkan disesuaikan, dikreasikan sesuai seleranya masing-masing. Oke, berikut setelah didiamkan di dalam kulkas agak sedikit keras teksturnya, barulah saya potong-potong, kemudian kita balur dengan tepung panir ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah selanjutnya sudah bisa teman-teman kemas, lalu sudah bisa dijual. Nah untuk pengemasannya di sini saya menggunakan cut mika ukuran 5A, atau bisa disesuaikan saja ya dengan harga berapa mau teman-teman jual. Nah kalau saya menggunakan cup mika 5A ini, saya isi dengan 6 potong atau 6 pieces ya. Harga jualnya bisa mulai dari 3.000 atau 4.000 ya, silahkan disesuaikan saja sesuai daya jual di daerahnya masing-masing. Nah jangan lupa ditambahkan label stiker seperti ini biar lebih menarik dan mudah dikenali lagi ya teman-teman ya. Nah ini sudah bisa dijual ya, kita jualnya tanpa digoreng teman-teman. Jadi usaha dari rumah saja, yaitu jualan frozen food, dan ini bisa bertahan di freezer hingga 1 bulan, di suhu ruangan bisa 2-3 hari. Oke teman-teman, ini belum dikemas semua ya, sisanya masih ada 3 lagi yang belum saya potong-potong ini teman-teman. Ini tinggal simpan saja di kulkas, insya Allah bisa bertahan hingga 1 minggu ya. Dan yang sudah dikemas baru 6 cup mika ya. Di total semuanya satu resep ini sudah jadinya sekitar 10 cup mika teman-teman. Dijual dengan harga 3.000 saja, itu jadinya 30.000 ya. Total modal keseluruhannya tanpa digoreng itu kurang lebih sekitar 20 ribuan. Nah kalau teman-teman jual 3.000 saja itu udah untung 50%. Nah, pasnya itu dijual dengan harga 4.000 teman-teman. Nah ini kita cicipi ya teman-teman, dan ini Masya Allah, ini benar-benar enak teman-teman ya, lembut di dalamnya dan agak krenyes-krenyes di luarnya karena kita tambahin tepung panir ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat itu usahakan jangan terlalu banyak menambahkan tepungnya, sesuai takaran yang ada di video ini, insya Allah ini enak banget teman-teman. Tapi kalau ingin hasil yang lebih banyak silahkan ditambahkan takaran tepungnya lebih banyak, tapi otomatis rasanya menurut saya kurang menggigit ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaatnya resep kali ini untuk ide jualan di bulan puasa. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.